Haryati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Setu. Pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 percakapan pra-observasi. Pada video ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Fiska. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan melihat proses pembelajaran yang Bu Fiska lakukan di dalam kelas atau supervisi di kelas ya Bu ya. Nah, adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan Bu Fiska di dalam kelas nanti ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan ke Ibu. Nah, pertanyaannya itu yaitu kira-kira nih Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu capai? Baik Bu, terima kasih. Berdasarkan rancangan pembelajaran Ibu ya, harapan saya, tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik dapat menjelaskan, kemudian menentukan dan mendeskripsikan tentang pengertian sejarah Bu. Berarti tujuannya mendeskripsikan pengertian sejarah ya Bu ya. Nah, bagaimana sih dengan area pengembangannya Bu yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan tentu saja pengetahuan juga keterampilan Bu. Pengetahuan itu anak-anak dapat tadi menjabarkan, mendeskripsikan tentang pengertian sejarah, dan keterampilannya mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kalau dapat mengaplikasikannya berarti wah ini anak mengerti apa yang dijelaskan tadi ya Bu ya. Nah, kalau rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan itu di dalam kelas, misalnya strateginya, model pembelajaran atau metode pembelajarannya apa sih Bu? Jadi untuk strategi, insya Allah saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian selain berdiferensiasi, saya juga mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, terus melakukan pembelajaran dengan problem based learning, PBL ya, PBL betul. Kemudian metode yang saya gunakan nanti akan ada diskusi kelompok, kemudian mereka juga menyampaikan materinya di depan gitu di depan kelas. Oke, berarti strateginya pakai berdiferensiasi, terus modelnya pakai PBL atau problem based learning, dan metodenya diskusi kelompok seperti itu ya Bu ya. Nah, bagaimana sih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Apakah pakai media pembelajaran? Iya betul Bu, seperti laptop, kemudian proyektor, terus LKPD, dan tentu saja materi yang sudah saya siapkan. Itu medianya Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Nah, jadi kapan nih akan dilaksanakan pembelajarannya, di kelas berapa, jam berapa Bu? Saya ada jam itu di hari Selasa Bu, jam ke 123 di kelas 10E. Di kelas 10E jam 123 hari Selasa. Oke, bentar. Baik Ibu, jadi di hari Selasa depan di kelas 10E jam ke 123 yang minggu mendatang ya Bu ya, saya akan ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya juga akan melihat mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi dan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita juga akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, yaitu percakapan yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Jadi saya mendapatkan gambaran Bu bagaimana media apa yang akan saya gunakan, metode apa yang saya pakai, sama model pembelajaran apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran tentang pembahasan materi pengertian sejarah itu dulu.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Semoga Ibu sehat selalu dan sampai bertemu di kegiatan di observasi kelas di hari Selasa mendatang. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Bu. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu di observasi kelas dan pasca observasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fiska, sehat selalu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Sehat semuanya ya? Tadi sudah ada yang memberi info kalau hari ini siapa yang kontrol? Fania. Ya, hari ini kontrol ke SCM. Kita doakan semoga Fania sehat selalu ya. Amin. Hasilnya cepat sembuh. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Aska sebagai KM memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, seperti biasa juga, salam historia dulu, biar tambah semangat. Salam historia. Belajar sejarah, mengukir sejarah. Oke. Jadi, tujuan Ibu dengan jargon belajar sejarah, mengukir sejarah adalah kalian agar apa? Selalu mengukir sejarah yang baik dalam kehidupan sehari-hari kalian. Siapa tahu suatu saat nanti kalian dapat mengukir sejarah untuk bangsa kita tercinta, yaitu Indonesia. Oke, ini ya foto ibu yang cantik ini. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana konsep dasar ilmu sejarah. Sebelumnya akan Ibu jabarkan dulu tentang tujuan pembelajarannya. Ya, peserta didik dapat memahami konsep dasar ilmu sejarah, yaitu tentang pengertian ilmu sejarah. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sejarah baik secara umum maupun lisan atau tulisan. Dan peserta didik mampu menjelaskan pengertian sejarah secara etimologi. Kemarin etimologi apa, Nak? Asal-usul kata. Dan menurut para ahli baik secara lisan maupun tulisan. Peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah, di mana meliputi dimensi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Seperti kemarin Ibu sampaikan bahwa belajar sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu. Makanya orang sejarah itu gak bisa apa? Move on. Ya. Selalu mengenang masa lalu terus. Ya, jadi ketika kita membahas sejarah itu bukan cuma masa lalu saja, tapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah yang meliputi manusia, ruang, dan waktu. Oke, sambil ini flashback sedikit materi kita kemarin tentang pengertian sejarah. Kemarin sudah Ibu bahas, sampaikan ya, bahwa secara etimologi kata sejarah berasal dari kata apa? Dari bahasa Arab, dari kata syajarotun. Apa sih arti syajarotun itu? Oh, nih ya, di sini dijabarkan ini bahwa secara etimologi kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata pohon, di mana pohon itu ini ya diidentikan dengan silsilah. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membuat family tree ya tentang silsilah keluarga kalian.
ya, membawa buku gambar sama pensil warna ya untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian kata syajaratun sendiri diserap dari bahasa Melayu, yaitu dari kata menjadi kata syajarah. Sedangkan dalam bahasa Inggris, seperti kalian tahu apa kan dia bahasa Inggris? Faris, apa sejarah dalam bahasa Inggris, Faris? History. History. Ya keren, Faris bahasa Inggris. Terima kasih Faris. Dimana kata history sendiri, nah kalau kalian tahu itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata historia yang berarti informasi atau sejarah. Kemarin pun kita sudah membahas nih pengertian sejarah menurut para ahli, yaitu sejarawan. Ada yang masih ingat apa sih perbedaan sejarawan dengan arkeolog? Kalau arkeolog ahli yang meneliti benda-benda purbakala, peninggalan sejarah ya, misalnya kayak candi, terus apa lagi, fosil dan sebagainya. Sejarawan lebih ke peristiwanya. Nih sejarawan yang bernama Sartono Aryodio. Beliau menyampaikan pengertian sejarah. Coba Maria minta tolong dibacakan pengertian sejarah menurut Sartono Aryodio. Sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Oke, terima kasih Maria. Tepuk tangan buat Maria. Kemudian selain Sartono Kartodirjo, ada siapa ini? Beliau Ibnu Khaldun. Ibu minta tolong Aziz. Kelihatan nggak Aziz? Oke, apa Aziz? Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah Catatan besar manusia dan peradabannya dengan seluruh perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. ya, menurut Ibnu Khaldun bahwa sejarah adalah catatan tentang manusia. Seperti kalian tahu bahwa siapa penggerak sejarah itu? Manusia ya. Nanti kita bahas lagi satu persatu bagaimana peran manusia dalam sejarah. Dan satu tokoh adalah Herodotus. Siapa Herodotus itu? Bapak sejarah dunia, betul. Menurut Herodotus bahwa sejarah itu bukan hanya berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan meningkat, di mana tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia, yaitu tadi karena manusia sebagai penggerak sejarah. Nah, ini sejarawan Indonesia, Bapak Nugroho Noto Susanto, ya, bahwa gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial. Manusia itu makhluk individu atau makhluk sosial? Sosial. Kalian membutuhkan orang lain tidak? Tidak. Ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kalian tidak bisa hidup tanpa orang tua kalian, tidak bisa hidup tanpa teman kalian. Ya, karena kita adalah makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya masih banyak sekali ya pendapat sejarawan tentang pengertian sejarah. Dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah ada yang bisa mau menyampaikan. Cum ya, membaca saja salah satu. Ya, dibaca. Jika kita simpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Manusia sebagai penggerak sejarah. Ya, betul. Jadi bahwa dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu ya, yang bersifat apa kemarin sifat dari sejarah ada 3: penting, abadi, dan unik. Penting itu artinya iya, penting untuk orang banyak. Ya, misalnya peristiwa sejarah salah satunya adalah proklamasi. Penting buat orang banyak tidak? Penting. Kemudian abadi. Apa abadi? Dikenang sepanjang masa ya. Akan diperingati setiap waktu. Sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang keberapa?
79 ya. Kemudian bersifat unik. Apa itu unik? Hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang kali. Kalaupun peristiwa sejarah terulang, hanya fenomenanya saja. Nah, seperti tadi kita sampaikan di awal bahwa penggerak sejarah adalah manusia. Lalu siapa penggerak sejarah Indonesia? Mari kita lihat. Apakah kalian mengenal tokoh-tokoh berikut ini? Ada yang tahu tokoh yang pertama? Siapa beliau? Mahapati Gajah Mada. Dari kerajaan apa? Majapahit. Peran beliau dalam sejarah Indonesia sangat luar biasa. Nanti akan kita pelajari bersama. Oke? Kemudian tokoh yang kedua. Ayo, tokoh Mataram nih. Pangeran Diponegoro ya. Dari Mataram Islam. Dan tokoh berikut pasti kalian kenal. Raden Ajeng Kartini. Berikutnya Jenderal Sudirman. Kemudian tokoh yang tidak asing, Soekarno. Soekarno. Banyak sekali dari kalian yang mengidolakan Bung Karno sebagai tokoh pemimpin yang sangat luar biasa ya. Dan Bung Karno tidak lepas dari bestinya Bung Karno nih, Bung Hatta. Dan dua tokoh yang keren juga untuk sejarah Indonesia, yaitu siapa beliau? Pak Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia ya, dan presiden kita ya, yaitu Bapak Jokowi ya. Ada yang ingin seperti beliau-beliau mengukir sejarah untuk Indonesia tercinta? Insya Allah ya, kalian adalah generasi emas yang akan memajukan Indonesia ya di kancah internasional. Amin, aminin dong kan? Nah, sekarang tadi kalian sudah mengenal tokoh-tokoh, ada siapa saja tadi? Mahapati Gajah Mada, kemudian Pangeran Diponegoro, Raden Kartini, Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto, dan Bapak Jokowi. Saatnya kalian menganalisis peran tokoh-tokoh tersebut dalam sejarah Indonesia. Oke ya, Ibu akan membuat 8 kelompok. Kemudian kalian menganalisis peran tokoh tadi, dan nanti setelah dianalisis, tugas kalian adalah tutor teman sebaya. Tutor teman sebaya itu setelah dalam kelompok kalian menganalisis peran, misal tokoh Mahapati Gajah Mada sudah ketemu nih, nanti kalian delegasikan satu teman kalian untuk menjelaskan ke kelompok yang lain, keliling ya, paham? Jadi kalian delegasikan satu teman yang benar-benar memahami materinya, semuanya keliling. Terus kelompok yang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Jadi kayak door to door gitu loh ya, keliling tutor sebaya. Oke, paham ya? Paham. Nah, nanti ibu bagikan LKPD-nya. Sekarang ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Seperti biasa ya, ibu hitung sampai kemarin berapa? 8. Ya, 8. Nanti yang satu kumpul dengan kelompok 1, 2 dan kelompok 2 dan sebagainya. Oke, siap? 1, ingat-ingat ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sini ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah? Tanpa bersuara, boleh kalian menempatkan diri di tempat yang kalian nyaman, di bawah boleh, di belakang boleh, di mana aja boleh, tanpa mengeluarkan suara. Yuk, dari tempat yang nyaman seperti kemarin. Nanti ibu bagikan yang KPD-nya. Yuk. Sudah, ya. Di atas boleh, di bawah boleh, yang senyaman kalian. Kelompok berapa? Ayo. Halo Surya. Ya, ada yang belum dapat nah? Ya, boleh waktunya 15 menit. Ya, sampai jam berapa? Ibu. Ya, sebentar. Boleh langsung. Ada lagi? Ini udah dapat? Udah mulai. Ada yang belum dapat kah? Udah semua ya? Iya. Ya, silakan bekerja sama menganalisis apa sih peran dari tokoh-tokoh tersebut. Pikir bareng. Satu tokoh aja sesuai dengan gambar. Bisa dong. Coba ini mah. Nah, coba kalian buka yang KPD-nya. Kalian cukup menganalisis satu tokoh, ya. Satu kelompok menganalisis satu tokoh. Paham? Boleh. Yuk, silakan. Langsung. Jangan lupa tulis nama tokohnya. Kemudian langsung peran beliau dalam sejarah pergerakan sejarah Indonesia. Waktunya 15 menit, sudah berjalan 2 menit, yuk. Ada yang mengalami kesulitan? Enggak ya? Oke. Kerja bersama-sama, menganalisis bersama. Menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan kepada kelompok yang lain. Ya, bentar. Misi. Kalau sudah, pilih teman kalian. Sudah. Siapa nih nanti akan menjelaskan ke kelompok yang lain? Mungkin sudah punya delegasinya? Sudah. Iya. Nanti yang lainnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Iya, pergi ke kelompok-kelompok. Iya, nanti jalan kelompok ini ke kelompok sini gitu, nanti muter gitu. Paham? Oke. Maaf gitu. Biar tambah semangat.
yang sudah boleh acungkan jari. Kelompok yang sudah selesai. Sudah, oke. Ada lagi yang sudah? Nanti kalian menyimak apa yang disampaikan oleh teman kalian yang datang ke kelompok. Kalau bisa ada salah satu ya mencatatnya. Oke, bagi waktu lainnya. Oke, udah yuk. Sudah selesai waktunya untuk berdiskusi. Saatnya door to door. Sudah semua di kelompok ini sudah? Yang mendelegasikan yang sebagai tutor sebaya boleh berdiri. Ya, nanti pilih. Kelompok ini mana? Ya, bangun dulu. Kelompok sana. Sudah? Yang sini? Siapa? Ya, satu ya. Oke. Yang sudah siap boleh berdiri. Oke. Sudah? Saya akan menjelaskan peranan Jokowi dalam sejarah Indonesia. Kelompok ini siapa? Oke. Ya, sebelah sana. Oke. Siap. Silakan kalian berkeliling ke kelompok lain ya untuk menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Muter aja begini. Ini berarti kelompok ke kelompok sini, itu kelompok ya. Kelompok Muhammad Hatta ke kelompok Soekarno, kelompok Soekarno ke emangnya Soekarno, dari Soekarno ke kelompok Jokowi dan sebagainya. Boleh dimulai dari sekarang. Yuk, silakan bukan. Bawa iya boleh. Ya, kamu cari kelompok yang kosong. Boleh, silakan. Yang lainnya menyimak. Nah, kamu di sini aja. Ya, kalian menjelaskan ke teman-teman kalian. Nah, ada lagi yang belum kebagian? Boleh ke sana. Mari, ada lagi kelompok yang kosong. Sini, sini. Beda. Coba yang lainnya mendengarkan. Yang lainnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya. Ini belum ada. Ini ada yang kelompok yang kosong, Mas. Oh, itu belum selesai. Sini, Nas. Boleh di videoin temannya. Perang di Ponorogo. Nah, itu terjadinya di Jawa ya. Sudah, kalau sudah pindah ke kelompok berikutnya. Ada yang ya? Boleh muter lagi ke kelompok yang lain. Ya. Maria sini kosong.
Mari sini, mari. Sudah kembali ke kelompok masing-masing. Oke. Sudah. Oke. Sekarang kan kalian sudah mendiskusikan tentang apa peran tokoh yang menjadi tugas kalian tadi ya, dan teman kalian sudah menyampaikan ke teman-teman yang lain, ke kelompok lain apa tokoh yang kalian diskusikan. Sekarang ibu mau bertanya, ada yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan dari teman kalian? Salah satu, ya. Dan siapa? Yuk, ya nak, bangun berdiri kan, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Iya. Saya dari kelompok 4, kelompok Soeharto. Ingin menjelaskan apa yang saya dapatkan dari kelompok lain. Ya. Saya mendapatkan dari kelompok Diponegoro. Jadi mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro itu yang memimpin perang Hindia Belanda. Yang lainnya coba ada yang mau menyampaikan? Kan tadi teman kalian sudah. Ya, boleh. Siapa? Ayo nak. Yuk, siapa? Sebutkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri dari kelompok 1 dari Soekarno. Ya, dari kelompok Soekarno. Tadi dapat materi dari kelompok mana saja? Yang RA Kartini. Raden Ajeng Kartini. Siapa Raden Ajeng Kartini itu? Yang lain. Ya, adalah hanya untuk bisa, cewek bukan hanya untuk masak, tapi harus berjuang. Kartini adalah tokoh yang apa? Memperjuangkan apa nak? Emansipasi wanita ya, bahwa perempuan itu juga bisa melakukan hal-hal yang yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi Raden Ajeng Kartini itu memperjuangkan agar kita di perempuan bisa sekolah sama kayak kaum laki-laki, itulah ya. Kemudian masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain ya yang sudah kalian pelajari, baik Pak Jokowi, Pak Soeharto dan sebagainya. Boleh, baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan kumpulkan ya LKPD-nya. Ibu pakai nama kelompok. Oke, semuanya. Ada. Iya, dia dicetak. Kumpulkan ya LKPD. Tadi kita sudah belajar tentang peran beberapa tokoh dalam sejarah Indonesia. Setelah kita belajar materi ini, apa sih yang kalian dapatkan? Manfaat apa yang kalian dapatkan dari materi kita hari ini? Mengetahui ya tokoh bagaimana mereka memperjuangkan baik kemerdekaan Indonesia, kemudian pembangunan Indonesia setelah merdeka, bahkan kita tadi kalian belajar tentang tokoh Patih Gajah Mada. Tokoh Gajah Mada ini adalah tokoh dari kerajaan Majapahit ya, dengan sumpah apanya? Sumpah apa ya? Gajah Mada menyampaikan bahwa beliau tidak akan memakan buah kelapa, artinya beliau tidak akan bersenang-senang sebelum Nusantara bersatu ya. Itu perjuangan Mahapati Gajah Mada dari kerajaan Majapahit dan sebagainya. Oke, bagaimana, senang nggak belajar hari ini? Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Ayo, ada yang mau menemani ibu satu? Sultan deh, coba semuanya bangun. Kita ice breaking.
breaking dulu nih. Ice breaking. Ibu ada namanya tepuk semangat. Dengarkan ibu dulu ya, nanti Sultan mungkin teman-teman. Tepuk semangat. Belum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat gitu ya. Oke, dicoba dulu. Sultan, oke. Mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, terima kasih. Silakan Sultan jawab kembali. Nah ya. Biar tambah semangat nih belajar. Di akhir materi kita. Ibu mengalami kendala. Untuk minggu depan seperti tadi Ibu sampaikan, kita akan membuat namanya apa tadi Nak? Iya, family tree ya. Kalian nanti boleh membuat dengan menggunakan Canva, boleh menggunakan kertas gambar sesuai dengan minat kalian. Oke, nanti akan dijelaskan lagi pada pertemuan berikutnya ya. Nah, kita sudah refleksi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang kita pelajari hari ini? Tidak ada? Cukup paham ya? Baik, kalau tidak ada, pesan ibu kalian tetap semangat untuk belajar. Kemudian ini Gen Z yang terkadang hanya fokus dengan handphone, scroll IG, TikTok dan sebagainya. Ingat, handphone kalian itu bermanfaat ya Nak ya. Bukan hanya untuk melihat media sosial, tapi kalian bisa memanfaatkannya untuk kegiatan belajar, mengajar, belajar ya. Kayak gitu saja. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Materi kita mempelajari tentang apa itu perkembangan, kesinambungan, kemudian perubahan dan sebagainya. Ya, nanti materinya akan Ibu share sesuai dengan gaya belajar kalian. Kemarin sudah dibahas kan siapa yang kinestetik, siapa yang visual, dan ada yang audio. Coba sebelumnya yang kinestetik kemarin siapa? Masih ingat? Nah iya, nanti Ibu akan share video ya. Kemudian yang auditori, nah banyak auditori. Yang visual, ya nanti Ibu akan share materi lewat artikel. Oke, terima kasih untuk kelas 10E. Pelajaran kita hari ini cukup sekian. Sebelum Ibu tutup, seperti biasa, salam historia. Belajar sejarah, mengukir sejarah. Pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fiska. Sama, semangat selalu belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wi Haryamdi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Setu, Kabupaten Bekasi. Pada video kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, dan video ini tidak sendiri, saya ditemani ada Ibu PP saya, Ibu Nurmi Andriani MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Dan ada ditemani Bu Fiska Triyanti, beliau adalah mengajar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fis. Ya. Untuk
video pasca observasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas serta untuk menentukan rencana tindak lanjut ke depannya guna mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Nah, dalam video ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Fiska ya. Ya. Gimana kabarnya Bu Fiska, Bu Nurmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah bisa ke SMA Negeri 1 Setu yang tercinta ini Bu Nurmi di luangkan waktunya di kesibukan yang sungguh luar biasa padatnya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Bu Fis nih, ada beberapa pertanyaan yang kemarin kan sudah kita pra-observasi, terus setelah pra-observasi juga kita di hari Selasa di kelas 10E ya Bu ya, kita observasi kelas 10E. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Yang pertama nih, bagaimana nih perasaan Ibu Fiska terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan kemarin Ibu? Perasaan saya tentunya senang Bu, karena tujuan pembelajaran dapat tercapai, yaitu dengan anak-anak bisa memahami, kemudian mendeskripsikan serta menganalisis tentang peran-peran tokoh sejarah dalam sejarah Indonesia. Ya, kemarin juga saya sudah mengikuti di kelas, banyak sekali tokoh-tokoh, diantaranya Insinyur Soekarno gitu ya Bu ya. Muhammad Ya, Muhammad Hatta, Hatta, dan terima kasih banyak. dan sebagainya. Nah, bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas? Yang pertama tentu saja pengetahuan ya, dan juga keterampilan di mana anak-anak dapat menganalisis seperti yang saya sampaikan juga tentang pembelajaran berdiferensiasi dulu. Pembelajaran berdiferensiasi baik diferensiasi kontennya, kemudian prosesnya, juga produknya. Area pengembangan saya di pengetahuan dan keterampilan di mana anak-anak dapat menganalisis peran tokoh dalam sejarah Indonesia. Keterampilannya nanti mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya. Nah, yang ketiga nih Bu Fiska, apakah yang Ibu lakukan kemarin menurut Ibu sudah berhasil atau belum? Sudah Nui, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya rencanakan. Kalau untuk hal-hal yang baik dalam pembelajaran menurut Ibu, adakah yang sudah dilakukan hal-hal baik? Sudah anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari tentang apa sih yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sejarah. Mereka bisa melakukannya sebagai Bu? Teladan. Ya, suri teladan. Yang baik kita contoh gitu ya. Iya. Nah, dari skala Bu, dari 0 sampai 10, kira-kira Bu Fiska itu ada di posisi berapa? Sepertinya masih di posisi 8. Posisi 8, oke. Nah, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan? Ya, karena selama saya melakukan pembelajaran, saya jarang sekali melakukan diferensiasi dengan 3 hal tadi, konten, proses maupun produk. Terkadang saya hanya ada diferensiasi konten dan proses saja, atau proses dan produk saja. Jadi kontinuitas keberlanjutan diferensiasinya itu yang harus saya tingkatkan biar mencapai angka 10 dulu. Kalau untuk satu kali tatap muka kan hanya 2 jam pelajaran ya Bu Iya, ya. Mungkin kalau ketiga-tiganya kadang waktunya gitu ya Bu ya. Paling ketika ada diferensiasi produk yang sederhana saja Bu, tetapi kalau misal di akhir bab baru mereka produknya membuat sesuatu, misal membuat market, membuat apalagi namanya puzzle atau yang lainnya, mereka bikin vlog itu biasanya setiap 1 bab sekali Bu, tidak setiap pertemuan membuat produk yang besar gitu ya, hanya dan marketnya kecil. mungkin bisa di rumah juga ya Bu ya, nanti dilanjut di sekolah. Dan biasanya hasil dari produk itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya di kelas lain seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, apa rencana tindak lanjut untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam itu? Kan kita kalau misalnya di satu kelas tidak mungkin satu sama gitu ya Bu ya, pasti beragam. Nah, gimana tindak lanjut itu? Sudah saya lakukan sebenarnya Bu, tentang bagaimana gaya belajar anak.
kita menyiapkan konten yang berbeda, yang auditori, mereka mendengarkan materi saya lewat audio, kemudian yang visual saya membagikan artikel, dan yang kinestetik saya memberikan video tentang materi yang saya akan dipelajari. Itu untuk konten. Untuk proses ketika di kelas ada pembedaannya Bu. Biasanya saya berdasarkan minat. Nanti ketika proses itu nyambung sama diferensiasi produk, biar mereka lebih semangat lagi nih ketika mereka membuat produk itu sesuai dengan minat mereka. Itu saja sih Bu. Ya, terima kasih Bu Fiska untuk percakapan kita hari ini setelah kemarin observasi, nah sekarang pasca observasi. Nah, mohon maaf ini Bu Nurmini. Untuk selanjutnya ke Bu Nurmini. Mohon maaf untuk Bu Nurmi, gimana nih umpan balik setelah proses kegiatan pra dan observasi kita berlangsung? Oke, terima kasih Bu Wi kesempatannya. Sedikit saja mungkin Bu Wi ya. Dari proses coaching yang sudah dilakukan terhadap Bu Fiska selaku coaching di sini, Ibu sudah menggunakan alur Tirta ya, area dari mulai tujuannya, kemudian Ibu menggunakan area pengembangan yang akan dilakukan oleh si coaching, kemudian bagaimana rencana tindak lanjutnya, semua sudah Ibu tanyakan, sudah Ibu refleksikan terhadap si coaching. Semua sudah lengkap pengamatan saya. Sebagai umpan baliknya mungkin Bu Wi dan Bu Fiska semangat terus ya. Insya Allah Ibu. Keberlanjutannya tetap dilaksanakan, tidak berhenti sampai di sini saja. Aplikasinya terus dilaksanakan. Mungkin area pengembangannya terus dikembangkan sehingga hingga mencapai angka berapa tadi kata Bu Fiska? 8, targetnya 10. Iya, targetnya 100 ya sekarang. Bagus ya Bu ya. Maksimal. Ya, sudah apresiat banget ya 80 itu Bu Wi dan Bu Fiska. Coach sama coachingnya ini sudah keren lah gitu ya. Si coachingnya punya visi ke depannya, pengembangannya akan terus ingin mencapai 100. Coachnya juga menggiring terus, memotivasi dan memfasilitasi coaching. Itu aja Bu Wi mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai bahan refleksi dan umpan balik untuk kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan Bu Wi sama Bu Fiska. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nanti insya Allah kita lebih baik lagi dari sekarang ya Bu ya. Kalau misalnya 8, targetnya 10 biar 100% terpenuhi. Iya, amin. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Mungkin untuk kedepannya insya Allah kita akan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Terima kasih Bu Bu. Fiska. Mohon maaf mengganggu waktunya ini. Baiklah, terima kasih untuk video percakapan pasca observasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.